Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fajrullah Ramadan membuat video ini dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah The Fundamental of Islamic Economy. Adapun judul esai saya adalah Redesign Manajemen Risiko Perbankan dari Adopsi Basel Standard ke Model Keuangan Inklusif Berbasis Syariah. Ekosistem fintech dan lembaga keuangan idealnya mempunyai hasil akhir terhadap ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi. Meskipun mempunyai dampak pada ekonomi makro, sejatinya ekosistem fintech dan inklusi keuangan bersinggungan langsung dengan ekonomi mikro berupa aktivitas produksi oleh UMKM dan aktivitas konsumsi rumah tangga. Dalam praktiknya, kedua aktivitas ini disupport oleh lembaga keuangan, mulai dari akses permodalan, investasi, hingga konsumsi dalam bentuk pembiayaan, hingga layanan keuangan lainnya berupa tabungan, giro, hingga deposito. Namun di balik aktivitas sederhana berupa penyimpanan dan penyaluran oleh lembaga keuangan, ada aspek manajemen risiko yang harus diperhatikan. Setidaknya ada 8 risiko berdasarkan Basel Standard untuk perbankan konvensional, dan jika kita komparasikan dengan manajemen risiko perbankan syariah, maka ada 10. Artinya ada 2 lebih risiko milik bank syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Kondisi ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan sederhana. Kenapa LKS atau lembaga keuangan syariah masih berlandaskan teori manajemen risiko lembaga keuangan konvensional ditambah dengan risiko imbal hasil dan risiko investasi saja? Tidakkah seharusnya LKS atau lembaga keuangan syariah mempunyai teori manajemen risikonya sendiri? Setidaknya ada 3 alasan kenapa LKS harus mempunyai dasar manajemen risikonya sendiri. Pertama, perbankan syariah itu berdasarkan amanah, bukan berdasarkan intermediasi keuangan. Kedua, untuk mendukung pertumbuhan pemerataan kekayaan atau wealth distribution. Dan yang ketiga adalah membangun identitas dan diferensiasi perbankan syariah. Pada dasarnya, bank atau lembaga keuangan merupakan institusi yang menerima dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam perspektif syariah, aktivitas tersebut tidak hanya dipandang sebagai kegiatan bisnis semata, tapi juga sebagai bentuk amanah. Masyarakat menitipkan harta, kepercayaan, serta harapan untuk memperoleh akses pembiayaan yang adil dan terjangkau, dan memastikan dana yang tersimpan aman. Oleh karena itu, pengelolaan dalam perbankan syariah seharusnya berorientasi pada perlindungan aset dan keuntungan perusahaan, tapi juga pada pemeliharaan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan maqasid syariah, yaitu perlindungan harta, hifzul mal, dan juga perlindungan kehormatan dan kepercayaan. Dengan demikian, manajemen risiko syariah itu idealnya dibangun dari prinsip-prinsip syariah terlebih dahulu, bukan sekedar mengadaptasi kerangka konvensional yang kemudian ditambahkan risiko syariah. Selanjutnya, salah satu tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Oleh karena itu, kerangka manajemen risiko syariah tidak boleh hanya berfokus pada meminimalkan kerugian lembaga keuangan, tapi juga harus berfokus pada pemerataan kesejahteraan. Dalam praktik perbankan konvensional, mitigasi risiko pembiayaan atau kredit umumnya sangat bergantung pada pendekatan berbasis agunan, collateral based financing, sementara perbankan syariah semestinya mengembangkan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha nasabah melalui mekanisme bagi hasil, kemitraan usaha, dan penilaian kinerja bisnis secara berkelanjutan. Dengan demikian, kerangka manajemen risiko yang lebih khas, perbankan syariah dapat
menilai risiko berdasarkan kondisi real nasabah, bukan semata-mata berdasarkan ketersediaan jaminan. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan dalam ekonomi Islam. Yang selanjutnya adalah kritik yang sering muncul terhadap industri perbankan syariah. Adalah praktik ini menyerupai perbankan konvensional dengan perubahan istilah semata. Misalnya, kredit disebut pembiayaan, bunga diganti dengan margin atau bagi hasil. Apabila kerangka manajemen risiko yang digunakan sepenuhnya mengadopsi standar konvensional, Basel standar, maka persepsi tersebut jadi semakin menguat. Oleh karena itu, pengembangan teori manajemen risiko yang berbasis nilai-nilai syariah penting untuk memperkuat identitas industri keuangan syariah sebagai sistem yang memiliki landasan berbeda dari sistem konvensional. Keberadaan kerangka risiko ini yang mandiri menunjukkan bahwa perbankan syariah itu tidak hanya berbeda dengan konvensional secara terminologi, tapi juga berbeda dalam pengelolaan risiko, pengambilan keputusan, dan tujuan sosial ekonominya. Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan penting bagi LKS mempunyai dasar teori manajemen risiko tersendiri berdasarkan nilai-nilai Islam. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang diperbuatnya di hari esok. Hingga cerita Nabi Yusuf pada Quran Surat Yusuf ayat 47-49, ketika Nabi Yusuf mengelola cadangan pangan Mesir yang menghadapi paceklik waktu itu, kemudian menerapkan perencanaan mitigasi risiko jangka panjang yang berbunyi supaya kamu bertanam 7 tahun sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Hingga prinsip-prinsip dasar manajemen risiko sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti trust-based risk management atau prinsip amanah, di mana seluruh proses manajemen risiko harus berorientasi pada penjagaan amanah. Kemudian prinsip maqasid syariah based risk assessment, di mana keputusan risiko dievaluasi berdasarkan dampak terhadap perlindungannya. Kemudian juga risk sharing, di mana risiko tidak dialihkan kepada nasabah, tetapi dikelola dan dibagi secara profesional sesuai dengan akad yang digunakan. Tidak lupa pula prinsip wealth distribution, di mana mempertimbangkan dampak terhadap pemerataan ekonomi dan pembiayaan kelompok produktif. Dan terakhir adalah prinsip etika dan keberlanjutan, di mana tidak hanya diukur dari aspek finansial, tapi juga dampak sosial, lingkungan, dan etika. Terakhir, bagaimana proses ini terlaksana secara teknis dan mikro yang nantinya akan memberikan efek kepada makro. Pertama, transformasi model pembiayaan dari collateral based financing menjadi project based financing. Pendekatan ini sangat inklusif karena UMKM jarang memiliki kolateral yang memadai atau bersifat bankable, sehingga sulit mengakses pembiayaan dalam sistem konvensional yang berbasis agunan. Kemudian kedua, diperlukan penyesuaian dalam definisi dan penanganan non-performing financing agar tidak sama secara langsung dengan non-performing loan (NPL) dalam sistem konvensional. Perbedaannya tidak hanya terletak dari terminologi, tapi juga pada mekanisme penyelesaian pembiayaan. Dalam sistem ini, pembiayaan dikategorikan bermasalah harus terdapat proses musyawarah dengan nasabah. Penilaian tidak boleh didasarkan pada keterlambatan pembayaran selama periode tertentu semata, tapi juga mempertimbangkan upaya penyelesaian berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya. Terakhir adalah bagi hasil deposito harus benar-benar mencerminkan kinerja real perbankan. Kalau lagi untung harus untung, kalau lagi rugi bagi rugi bersama. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.